Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah penolong. Kalau dalam Tafsir Jalalain ini wali dimaknai penolong. Makna wali itu banyak ya Pak. Wali itu bisa makna kekasih, bisa makna pemimpin, bisa makna penolong dan sebagainya. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu minad dhulumati, dari kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya. Gelap ya, gelap itu ya nggak harus gelap banget, maksudnya gelap itu gelap lah Pak. Bapak Ibu kalau misalkan sedang stres itu kan biasanya statusnya hitam, gelap gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu yang kalau lagi pusing terus statusnya itu hitam gitu ya? Artinya sebenarnya gelap itu ya nggak gelap banget gitu, maksudnya gelap itu kadang-kadang buntu Pak. Tapi kalau orang-orang beriman itu kebuntuan-kebuntuan itu mesti ada jalan keluarnya. Tapi kalau orang nggak beriman itu kadang-kadang malah kebalik. Nggak ada masalah, tiba-tiba itu gelap hatinya, tiba-tiba mutilasi kekasihnya. Kan aneh seperti itu. Itu orang nggak beriman Pak. Ya kira-kira begitu ya. Ganteng kok gelap, nah gitu ya, itu kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang yang gelap itu ya seperti itu ya. Maka orang kalau nggak beriman, hati itu mudah gelap Pak. Bapak Ibu seandainya nggak punya iman, sedikit masalah itu gelap Pak. Gelap mata, ya kalau gelap mata kadang mukul, kadang nempeleng, kadang bacok, ya itu kan gelap semua Pak. Orang yang mudah gelap. Makanya orang kalau beriman yang aslinya itu mudah gelap itu bisa jadi terang Pak. Jadi gini kasarannya, orang-orang yang punya temperamen keras, kalau imannya bagus itu jadi lembut Pak. Bapak Ibu misalnya orang-orang yang latar watak aslinya misalnya kereng ya, kereng luar biasa. Bapak Ibu ketemu orang paling kereng di dunia ini orang mana kira-kira? Mana Pak? Sekarang sudah nggak ada orang kereng banget itu ya. Nah, yang paling kejam lah. Mungkin kalau menurut saya sebenarnya saya ketemu orang-orang yang paling ngeri sebenarnya ya orang Arab Pak. Menurut saya. Seandainya orang Arab itu nggak ketemu Islam, wah sadis Pak. Kalau bully sadis, kalau ini sadis, ngeri pokoknya. Sadis Pak. Bapak Ibu makanya orang-orang yang kadang-kadang TKW terus terkena macam-macam TKI, ya itu sebenarnya ya padahal sudah punya iman, apalagi nggak punya, wassalam itu Pak kita. Jadi ngeri Pak kalau sudah ketemu orang-orang yang gelap seperti itu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, penolong atau hal-hal yang dijadikan oleh sebagai penolong bagi mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum minad nuri ila dhulumat, yang mengajak mereka ya atau mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan ya. Dzikrul ikhraj imma fi muqabalah yukhrijum. Nah, ini artinya gini. Orang itu kalau nggak beriman mesti dia akan mengambil penolong itu selain Allah. Makanya Bapak Ibu alhamdulillah beriman. Maksudnya kalau orang beriman ketika ada masalah paling tidak itu ingat Allah. Tapi kalau orang nggak beriman Pak, kalau ada masalah itu pengennya malah ya malah kesetanan ya, kira-kira begitu ya. Maksudnya biasanya macam-macam lah intinya. Ai fi kulli man amana bin nabi qabla bi'sihi qabla bi'satihi minal yahud.
di sini dikatakan summa kafarobi, artinya ini sebenarnya ayat ini menurut tafsir Jalalain, ayat ini adalah menyindir orang-orang Bani Israel yang dulu sudah beriman kepada nabinya, lalu kemudian dia keluar murtad dari iman. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam sejarah ya, setiap pengikut Nabi ketika nabinya wafat itu sebagian jamaahnya itu murtad, Pak. Bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad saja yang ada kejadian itu, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Jangankan ditinggal wafat, ditinggal semedi 40 hari saja Bani Israel itu nyembah anak sapi, Pak. Betapa labilnya keimanan mereka, Pak. Makanya kalau dalam sejarah Islam, setelah wafatnya Nabi, sebagian orang itu ada yang murtad. Ya memang kadang-kadang diuji seperti itu. Makanya apapun itulah, di mana-mana lah. Misalnya Bapak Ibu sedang pengagum tokoh nasional misalnya, sudah nggak menjabat, kadang-kadang juga murtad, Pak, dari mendukungnya ya, misalnya itu wajar, Pak, itu wajar ya. Maksudnya Nabi saja itu ketika ditinggal pergi, ada yang langsung murtad sebelum wafat, ada unfollow ya, misalnya begitulah ya. Ya macam-macam lah. Kalau sekarang ya paling tidak ya unfollow lah, gitu, unfollow Instagramnya atau apa gitu ya. Itu bagian dari seninya kehidupan, itu ngerinya seperti itu. Makanya orang kalau imannya nggak kuat, nabinya wafat, itu ya murtad, karena dianggap udah nggak ini lagi ya, kira-kira seperti itu. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu yang murtad dari agamanya itu adalah ahli neraka ya, ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan di dalam neraka itu abadi. Abadi itu artinya sepanjang nerakanya ada ya dia ada di situ. Jadi khalidina fiha ya, khalidina fiha. Jadi karena nanti Bapak Ibu harus juga paham bahwa yang abadi itu ya hanya Allah, gitu ya. Neraka itu adanya ya sesuai dengan kepentingan yang diatur oleh Allah. Jadi neraka itu kan sebelumnya tidak ada terus diadakan. Sesuatu yang diadakan maka akan tidak ada kembali ya, maka neraka itu ya tidak abadi. Meskipun tidak abadi, tetapi penghuni neraka itu abadi selama nerakanya masih ada. Lamanya berapa ya tidak tahu ya, mungkin triliunan tahun misalnya, ya lumayan lah, Pak. Misalnya misalkan orang disiksa 1 triliun tahun, itu kan sudah ampun-ampun, Pak, saya kira ya. Ya, tapi ya karena Allah ya nggak ada batasnya, ya neraka dan surga itu batasnya mungkin lebih panjang daripada umur kita. Kita hidup di dunia normalnya standarnya ya 60-an standarnya, ya, lebih-lebih paling 80-an lah, kira-kira begitu. Nah kalau surga neraka ya paling tidak triliunan atau apa ya, nggak tahu ya, pokoknya begitu. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhidal ladzi kafar wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Alam tara ilal ladzina, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, apakah kamu tidak melihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? An atahullahul mulka, ketika Allah memberikan kenikmatan ya terhadap mereka ya, maksudnya gini, apakah kamu tidak melihat Namrud ya, kalau orang yang dimaksud di sini Namrud ya. Jadi kadang-kadang Allah itu kalau pengen menyebut orang yang orang itu tidak dianggap penting itu dengan domir, Pak. Jadi kayak apakah kamu nggak ingat orang itu ya, malas nyebut namanya, saking nggak pentingnya gitu ya. Jadi orang itu kalau namanya nggak disebut bisa jadi memang nggak penting namanya, tetapi kelakuannya yang mungkin disampaikan di sini ya.
Ada orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Nabi Ibrahim ini sudah menemukan Tuhan. Nanti Bapak Ibu kalau lihat ceritanya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, awalnya kan ya melihat orang tuanya ahli membuat berhala ya, lalu kemudian diuji coba, disenggol-senggol, diajak ngobrol nggak bisa, ya Nabi Ibrahim nggak terima, lalu kemudian melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, kemudian itu mengecewakan semua kalau diklaim sebagai Tuhan. Lalu ketemulah Tuhan yang esa ya. Lalu kemudian ada seorang raja, di sini adalah Namrud, lalu kemudian mendebat Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa sih kamu, apa sih yang menjadikan kamu percaya kepada Tuhanmu ya? Kalau di sini dikatakan apa ini? Tat'una ilaihi qala lahu marrabbukal ladzi tat'una ilaihi. Tuhanmu itu kayak apa sih Ibrahim? Tuhanmu model macam apa? Jadi orang dulu itu memang kalau berdebat itu ya mungkin los-losan gitu. Kamu nawarin Tuhan model apa? Ya, lalu Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud itu menjawab, aku juga bisa Ibrahim. Nah, jadi langsung dia menunjukkan bahwa dua orang ke sini, satu dipenggal, satu dibiarkan. Saya makanya aku juga bisa Ibrahim. Ini satu saya hidupkan, satu saya matikan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, logika raja ini rada-rada gitu ya. Nah, jadi orang itu kadang-kadang berdebat dengan orang bodoh itu agak berbahaya Pak. Makanya kalau berdebat, lawan debat Anda itu kelihatan bodoh, berhenti Pak, atau carilah argumentasi yang kemudian menutup perdebatan itu. Maka lalu kemudian Nabi Ibrahim menawarkan argumentasi apa itu di situ, qala ana uhi wa umit, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa buhida fa'ti biha minal maghrib pabuhidal lati kabar. Tuhan Allah lah yang mengatur matahari itu terbit dari timur, coba terbitkan dari barat. Ini langsung kelemahan Tuhan palsu itu nyata Pak. Jadi kalau orang ngaku Tuhan, coba suruh mindahin terbitnya matahari, kira-kira begitu. Dulu di cerita lain kalau di Fir'aun itu air, Allah lah yang mengalirkan sungai Nil ini dari selatan ke utara gitu ya, dulu kalau zaman Musa. Lalu kemudian Fir'aun itu juga menjawab, aku juga bisa mengalirkan air dari utara ke selatan. Dia bikin bendungan terus air ya pokoknya logika raja-raja seperti itu dulu ya biasalah, logika kesombongan pemimpin Pak. Jadi lihatlah Pak, pemimpin itu kalau sudah memimpin, kalau nggak kuat ya kadang-kadang begitu ya, sombongnya itu sundul langit gitu. Padahal logikanya sebenarnya lemah gitu. Tapi kadang-kadang sombongnya itu sundul langit kalau kata orang Jawa. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Maka lalu kemudian orang-orang kafir itu terdiam. Rata-rata Pak, orang kalau nggak beriman, kalau kalah debat itu diem Pak, tapi nggak beriman juga Pak. Makanya kadang-kadang Bapak menang debat sama orang kafir itu tetap ujung-ujungnya dia juga nggak beriman Pak, kecuali dia dapat hidayah. Makanya nggak usah ikut-ikutan debat yang begitu Pak ya, itu nggak ada manfaatnya. Dia juga kalah pun nanti nyelewur lagi, nyelewur bahasa Indonesianya, nyari inilah ya, pokoknya ke kanan ke kiri gitu ya. Bapak Ibu kalau pernah lihat debat-debat itu, mesti rata-rata kalau kalah mesti cari kamuflase atau apa gitu ya. Itu dari dulu seperti itu. Tapi kalau menang nginjek-nginjek Pak. Jadi kadang-kadang ada orang ketika debatnya menang itu nginjek-nginjek, giliran kalah itu ada aja ininya gitu ya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang dolim. Di sini artinya kafir dengan hujah-hujah yang sudah dihadirkan. Orang kalau dikasih hujah kok nggak beriman, fix tinggalkan Pak. Itu nggak bisa diajak diskusi. Sudah dikasih dalil kok masih ngeyel, ya sudah Pak.
itu sebaiknya Anda hindari. Misalkan, mana ijazahmu? Ini ijazahku, sudah dikasih dalil, kok nggak selesai-selesai, tinggalkan Pak, karena nggak bakal selesai. Ya, seperti itu kira-kira contohnya ya Pak, entah itu benar atau tidak, kira-kira soal itu ya. Au kalladhi au ra'aita kalladhi marra ala qaryatin, apakah kamu juga tidak ingat kepada orang yang lewat sebuah perkampungan? Apa itu Baitul Maqdis? Dulu Baitul Maqdis itu sudah pernah hancur Pak, di zaman ini. Raqiban ala khimar wa ma'ahu silatutin wa qadah asr, asir ya, wa huwa Uzair. Dulu itu ada nabi namanya Uzair Pak, lewat di Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis itu hancur lebur Pak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat suatu daerah hancur lebur, nah kalau misalkan Bapak Ibu punya titisannya Uzair misalnya, itu Uzair berkata begini, apa itu? Wahya khawiyatun ala urusya, yaitu apa? Dan Korea itu roboh ya, rumah-rumahnya hancur gitu ya. Qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha, lalu bagaimana cara Allah nanti menghidupkan tempat ini kembali? Jadi sebenarnya gini Pak, menghidupkan sebuah kota bagi Allah itu mudah, maka jangan terlalu takut gitu ya. Dulu Baitul Maqdis itu sudah pernah hancur, lalu Uzair ini saking penasarannya, Allah gimana ya ngaturnya kota ini nanti jadi hidup lagi, karena hancurnya hancur sehancur-hancurnya. Kayak anggaplah kayak Nagasaki, Hiroshima gitu loh Pak, habis kena bom nuklir, itu logikanya itu nggak mungkin bisa dipakai. Itu kira-kira ya. Kalau sekarang, kalau yang sekarang di Gaza ya nanti tinggal dilihat waktu, nanti waktu juga akan mengubahnya. Jadi lalu kemudian apa? Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa, lalu Uzair ini mati 100 tahun Pak, lalu hidup lagi. Siapa tahu Bapak nanti mati 100 tahun hidup lagi Pak, kesini mesti bingung Pak ya, mesti ya rata-rata ya. Jangankan 100 tahun Pak, perubahan Jakarta ini dari tahun 70 sampai 2025 itu cuman 45 tahun, itu sudah berbeda, apalagi 100 tahun Pak, mesti kaget. AI semua ya apa? Apalagi nanti kalau Bapak bangun lagi 100 tahun kemudian bingung, apa ini kan gitu ya. Bisa jadi orang itu udah nggak makan nasi misalkan ya, misalnya nggak tahu lah ya. Makanya sebenarnya Uzair ini dibangunkan 100 tahun setelah mati. Mati itu artinya ya tidur lah ya. Ahyahu liyuriyahu apa ini? Kaifiyatu dzalik, artinya gini, bagaimana sih cara Allah menghidupkan kembali sebuah tempat? Itu ya dengan cara, dengan waktu. Kalau saya tangkap di sini adalah semua itu berbasis waktu, nggak bim salah bim. Makanya kalau ada cerita bim salah bim itu saya tidak terlalu sepakat. Bim salah bim itu bisa jadi orangnya ditidurkan terus kemudian bangun pada waktu yang lain, kira-kira begitu. Makanya atau dia tidak tahu tiba-tiba tahu, atau baru tahu, kira-kira begitu ya. Qala kam labistum qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum. Jadi ditanyakan, wahai Uzair, kamu tidur berapa jam? Mati sama tidur itu kan sama ya, bahasa Qur'annya itu fa'amatahu, dimatikan itu ditidurkan ya. Tapi mungkin matinya ini mati beneran Pak, karena 100 tahun ini beda dengan matinya Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi tidur artinya itu dia di gua itu masih bernafas ya. Kalau Uzair ini memang mati, artinya sudah hilang, lalu kemudian diadakan kembali ya, datangkan kembali. Kalau bahasa istilah Jawa mungkin disebut moksa, itu ya. Tapi nanti hadir lagi gitu ya. Nggak tahu, bukan, kalau reinkarnasi kan ganti orang. Kalau ini datang lagi, nggak ganti orang ya, ganti zaman doang ya, ganti zaman. Atau bisa jadi dia
datang dari zaman 100 tahun sebelumnya kalau pas dia hidup, atau dia maju ke 100 tahun yang akan datang. Pokoknya ini kalau digambarkan di film-film nanti kayak orang yang melompat waktu, apa, time travel ya, kira-kira begitu ya. Ini kalau dikembangkan sama tim IT nanti bisa jadi bisa bikin pintu gerbang masa depan. Pakai teknik apa nggak tahu ya, karena cerita itu sudah ada. Uzair itu kan berarti dia mati 100 tahun, jadi berarti kan dia maju 100 tahun ke depan. Tapi ya jadi film Doraemon sih kayaknya ini ya Pak ya. Doraemon itu kan bisa maju mundur gitu ya. Nah, tapi Quran juga cerita begitu, bisa jadi suatu saat itu ada teknologi itu. Teknologi itu suatu saat ada. Jangan heran kalau mau tidur 100 tahun, nanti pas zaman Anda sudah bangun itu ternyata ternyata benar. Ya, nanti antar planet sudah mainnya itu pakai pintu Doraemon antar planet ya. Qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaum li'annahu nama awalan nar faqabada wa akhya indal ghurub. Dia itu tidur siang hari, bangun-bangun sore. Berapa? Jadi Bapak Ibu kalau pernah tidur sampai 1 hari 1 malam, pernah nggak? Ada yang pernah capean banget tidurnya, tidur habis zuhur, bangun-bangun besok setelah asar, Pak? Ada yang pernah nggak? Atau pernah lihat temennya? Dulu saya pernah nemu teman kayak gitu, Pak. Tidur di gudang, dikunci dari dalam, bangun-bangun besok. Kamu dari mana saja kemarin dia cari? Aku baru tidur 2 jam. 2 jam dari Hong Kong. Dia 24 jam tambah 2 jam. Bahaya, Pak. Kalau Bapak tidur nggak ada yang bangunin saking capeknya. Misalnya habis nggak tidur seminggu. Itu ada dulu di anak-anak pesantren itu pernah kejadian begitu, tidur di gudang, Pak. Nggak ada yang tahu. Gudang kan nggak ini. Bangun-bangun besok dia tidur habis zuhur misalnya jam 1, bangun jam 3. Nggak sadar, Pak. Ya kira-kira. Atau gini, kalau Bapak Ibu tidur jam 4 pagi, bangun-bangun isya, Pak, mesti merasa kok masih malam. Nah, gitu. Ada nggak yang sangat capek gitu ya? Biasanya udah nggak tidur berapa hari gitu loh misalnya ya. Tapi kalau Bapak nggak ngalami, alhamdulillah nggak usah lah Pak ya. Jangan, nggak normal, nanti hari itu hilang Pak. Ya, jangan. Qala labistu yauman aw ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa sarabika lam yatasannah. Anggur dan tinnya itu masih utuh, Pak. 100 tahun masih utuh. Tetapi khimarnya itu tinggal tulang belulang ya. Wangdur ila khimarika walinaj alaka ayatal linnas, dan lihatlah khimarmu kaifa huwa fara'ahu maitan qabla dan sebagainya. Jadi kemudian Uzair ini diperlihatkan bagaimana tulang belulang khimar itu kembali menjadi khimar hidup lagi, Pak. Diperlihatkan itu. Ini nanti Bapak Ibu kalau punya kemampuan seperti Uzair ini, kalau sudah tingkatan kekasihnya Allah misalkan, ya Allah saya pengen tahu dong ini kembali ke makhluk hidup lagi misalkan, duri misalkan, itu bisa balik lagi. Nah kalau di Jawa itu ada legenda-legenda Saridin, terus siapa itu Mbah Bolong. Ada yang pernah dengar cerita-cerita itu enggak ya? Saridin hidup lagi dia, hanya dipanggil. Ya bisa jadi itu juga dulu jangan-jangan memang benar terjadi, karena di Quran contohnya ada. Tapi ya mesti orang akan nanti Anda akan bingung dengan konsep ini, karena dunia itu bolak-balik. Ada sebagian orang mungkin itu legenda, tapi di Quran nggak mungkin dong legenda, bisa kok. Makanya sebenarnya dipanggil itu bisa hidup lagi. Ya khimar kembali hidup lagi seperti semula. Makanya sebenarnya Bapak Ibu kalau pengen tetap awet muda ya gampang, pakai ilmu ini. Tapi ya enggak usah lah ya, nanti malah bingung anak cucunya. Bapak kok nggak tua-tua sih kan, repot ya. Ya udahlah standar saja lah ya.
Makanya nanti jangan sampai ibu-ibunya lebih cantik daripada anaknya, kan repot nanti. Ya boleh sih, cuman ya standar ya maksudnya. Walinat ala ka ayata linas wangdur ilal idomi kaifa nungsizuha summa naksuha lahma. Itu kayak film kartun itu loh Pak. Jadi tulang belulang itu ngumpul terus masang sendiri, terus dagingnya melapisi tulang, lalu ada kulitnya, lalu ada tiupan roh, lalu dia langsung meringik lagi gitu ya, kira-kira kalau kuda. Kalau khimar itu suaranya kayak pompa itu loh Pak, gitu ya. Keledai Pak, khimar itu suaranya nggak menarik ya kayak pompa ngik nguk gitu suaranya itu. Jadi khimar itu memang secara face kalau di Arab itu untuk membuli orang Pak. Orang kalau dibilang khimar itu marah banget Pak. Nah, kalau di Indonesia di himarin, emang gue pikirin khimar masih bagus kan gitu ya. Ya, jadi itulah bagian dari bullying, karena apa? Saking buruknya suara ya. Makanya dalam bahasa hadis atau bahasa riwayat ya dulu itu seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya kira-kira begitu. Artinya ya suara waktu itu dibanding burung ya jauh lah. Wangdur ilal idomi kaifa nungsizuha summa naksuha falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu ketika jelas bagi Uzair, lalu qala mereka dia bilang a'lamu, saya tahu bahwa sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Artinya gini Pak, ini kalau dalam akidah bahwa segala sesuatu itu bagi Allah itu bisa, kecuali yang mustahil bagi Allah. Makanya nanti ada sifat-sifat yang mustahil. Mustahil itu misalkan Allah jadi dua, itu mustahil, nggak bakal. Tapi selain yang mustahil maka itu mungkin. Misalnya Bapak Ibu bisa awet umurnya sampai 500 tahun, mungkin nggak? Mungkin. Karena itu nggak mustahil. Artinya seperti itulah ya. Bapak Ibu mungkin punya apa ya, itu nggak mustahil bagi Allah. Allah kalau mau nakdirkan apapun itu sebenarnya bisa, kecuali yang mustahil bagi Allah, yaitu 20 sifat. 20 sifat selain itu jaiz ya. Wa in qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Lalu kemudian Ibrahim berkata, wadkur ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah izinkan aku tahu bagaimana caramu menghidupkan orang yang mati. Nabi-nabi itu kadang pertanyaannya juga unik ya, pengen tahu caranya kamu hidupin orang mati bagaimana ya Allah. Awalam tu'min, kamu nggak percaya padaku Ibrahim, kata Allah. Qala bala walakil yatma'inna qalbi, saya percaya ya Allah, tetapi saya pengen ketenangan hati. Jadi kadang-kadang orang itu butuh bukti. Kamu nggak cinta aku cinta kamu, mana buktinya? Jadi kadang-kadang orang itu butuh bukti nyata ya gitu ya, nggak omon-omon gitu ya. Jadi butuh bukti nyata ya. Jadi Nabi sah-sah saja Pak. Jadi orang kalau ada ditanya bukti oleh orang yang sudah yakin kepada Anda, itu jangan marah Pak. Jadi kalau Anda ditanya bukti oleh pendukung Anda, itu jangan marah Pak. Allah saja, Nabi Ibrahim percaya banget sama Allah, tetapi tetap pengen ketenangan hati. Lihat ma'inna qalbi ya. Kemudian apa? Mana tadi? Qala fakhud arba'atam minat thairi, maka kata Allah, firman Allah, coba kamu ambil 4 unggas atau 4 burung ya. Fasurhunna ilaika, lalu blenderlah 4 burung kalau bahasa kitanya ya. Blender diulek jadi satu Pak. Sama disuruh ngulek. Maksudnya ngulek itu 4 burung itu kamu ulek, kamu campur secampur-campurnya. Sama kulit, sama sayap, sama apa namanya? Lar itu apa Pak? Bulu-bulunya. Ya Allah. Sama bulu-bulunya suruh blender. Kalau bahasa sekarang blender ya. Fasurhunna ilaika apa tadi? Wa qata'nahunna wakhlut lahmahunna warisahunna
fa akhadha tusan wa nasron wa ghurban wa dikan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengambil 4 unggas, yaitu apa? Elang, merak, apa tadi? Elang, merak sama ayam jago, satunya burung apa ya? Ada 4 burung pokoknya. Elang, merak, apa ya? Ada 4 burung intinya ya. 4 burung, dia 4 unggas lah ya. Lalu kemudian dicacah sama Nabi Ibrahim, diaduk. Summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu kemudian disuruh bagi 4. Jadi gini, wahai Ibrahim, kalau kamu pengen tahu cara aku menghidupkan orang yang mati, kamu ambil 4 burung. Kamu ambil 4 burung, kamu cacah, kamu campur, kamu aduk. Lalu kamu bagi 4, lalu masing-masing bagian itu taruh di pucuk gunung yang lain. Maka disuruh naruh di 4 pucuk gunung. Summat ala kulli jabalin minhunna juz'a summat uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu suruh manggil satu-satu, panggil ayam jago, langsung datang kukuruyuk gitu ya. Ini kayak tadi Pak, kalau di Indonesia itu kayak cerita-cerita itu loh. Saridin misalnya, bangun lagi dia. Itu ya, dipanggil hidup lagi. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu yang dipanggil itu bisa hidup lagi. Tapi kalau Bapak Ibu manggil itu ya yang datang cuman anunya saja ya Pak ya. Datang tadi undang, pulang tadi antar itu ya. Nggak usah dipanggil kalau itu ya. Jadi ayam jago datang, elang datang, merak datang. Jadi gampang bagi Allah menghidupkan hal-hal yang sudah remuk redam seperti semula. Makanya ya begitulah. Ini dalam materi kali ini memang materi-materi yang Anda diacak-acak logikanya. Ya pokoknya gitu ya. Di sini kalau Anda pakai logika cara memahami ini maka ambiar ya. Makanya kadang-kadang kita memahami kuasa Tuhan itu nggak cukup dengan logika, tetapi nggak boleh nggak sama sekali pakai logika. Tapi ada hal-hal yang memang tidak akan bisa dilogikakan. Logika kita itu ciptaan Tuhan, maka tidak akan mampu memahami Tuhan. Kayak AI Pak, AI itu ciptaan manusia. Sehebat-hebatnya AI tidak akan mampu memahami manusia Pak. Makanya orang yang nikah sama AI itu pun nanti akan kecewa Pak. Jangan ya nikah sama manusia saja Pak ya. Jadi nanti kalau Bapak nikah sama AI itu kayak nikahnya plankton sama komputernya itu. Ini bagi yang punya anak kecil mesti paham ya. Tapi kalau belum punya anak kecil nggak paham itu plankton itu siapa ya. Tuan Crab itu Tuan Crab, SpongeBob itu Pak. Ya, jadi saya bayangin ini kreatif juga kok tahu akan ada AI pada zamannya gitu ya. Padahal itu khayalan dulu kan. Sekarang itu nyata Pak. Kita itu sedang asik bercengkrama dengan AI. Kadang-kadang sampai lupa yang harus dicari. Ya kira-kira begitu. Summat alalat kulli jabalin minhunna ayat apa minhunna summat uhunna ya'tinaka sa'ya. Jadi datangnya itu cepat Pak, langsung datang. Wah, luar biasa pokoknya. Wa alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah azizun dan zat yang tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Jadi Tuhan itu maha apapun Pak. Makanya kalau kita sudah menjadi kekasihnya Tuhan, udah nggak pakai apa-apa itu aman-aman saja Pak. Makanya orang kalau sudah tauhidnya kuat itu ya cuek saja, hidup ya dijalani, mati ya dinikmati. Itu sudah paling sakti Pak. Jadi nggak perlu terus nyari macem-macem gitu ya. Aman. Masalul ladina yunfikuna amwalahum. Ayat ini kemudian membahas bahasan yang lain. Masalul ladina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillahi di jalan Allah, ayatu atihi artinya dalam ketaatan kepada Allah, kama salihabbatin sebagaimana biji ambatat sanabila yang bisa menumbuhkan 7 tangkai, bi kulli sumbulatim mi'atu habbah, dan setiap tangkainya menghasilkan 100 biji.
Artinya gini Pak, Bapak Ibu kalau punya amalan berinfak di jalan Allah, maka minimal sekali pahalanya itu 700 artinya 700 kali lipat. Makanya jadi orang Islam, jadi orang beriman itu enaknya begitu Pak, pahalanya dilipat gandakan minimal 700. Ini kalau masalah infak, karena paling berat itu ngeluarin uang, ngeluarin harta paling berat. Kalau ngeluarin tenaga, ngeluarin ide itu kadang-kadang masih ringan, tapi kalau sudah ngeluarin harta itu kadang-kadang berat. Ya kira-kira begitu. Fakadzalika nafaqatuhum tadha'afa li sab'mi'ati dhifin wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih dari itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas keutamaannya, alimun dat yang maha tahu ya, dan sebagainya. Jadi normalnya orang berinfak itu pahalanya 700 lipat. Misalnya, makanya Bapak Ibu kalau mau cerdas itu ya infaknya di hari Jumat. Sudah harinya hari Jumat, setiap amalan, setiap infaknya dilipatkan 700 kali lipat ya. Apalagi nanti pas Anda infak, pas Anda susah, lipat lagi ya. Misalnya karena hanya punya uang 1 juta, yang disedekahkan 100.000 misalkan, itu kan 10%. Disedekahkan di hari Jumat, lipat lagi. Di bulan puasa, lipat lagi misalnya. Ya kira-kira begitu ya, macam-macam lah kira-kira. Nanti itu semakin berlipat-lipat. Makanya sebenarnya investasi yang baik ya seperti itu. Ya juga nggak harus semuanya ya Bapak Ibu, nggak boleh juga punya 1 juta saya infakkan semua, kan nanti lipat 700 jadi 700 juta. Itu nggak gitu konsepnya. Itu nanti di akhirat Anda akan menerima lipatan itu, bukan di dunia. Kalau di dunia dapat nggak? Ya bisa jadi dapat, tapi nggak seinstan itu ya. Anda nggak boleh berjudi dengan itu ya. Nggak boleh Anda sedekah hari ini terus berharap Sabtu besok dapat 700 kali lipat. Itu adalah cara penafsiran yang tidak benar ya. Anda sedekah hari ini ya akan Anda nikmati dalam waktu yang ditentukan, tetapi paling utamanya yang Anda dapatkan di akhirat itu 700 lipat minimalnya. Minimal ya, maksimalnya tidak terhitung ya kira. Tapi jangan berjudi dengan karena nggak punya duit saya sedekahkan hari ini, minggu depan lipat 100. Itu tidak benar ya saudara. Alladzina yunfikuna amwalahum, ya meskipun ada 1-2 orang ya ketepatan gitu ya, maksudnya konsepnya nggak begitu ya, yang benar. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu, lalu tidak mengikuti apa yang sudah diinfakkan itu, manan itu apa, diiling-iling gitu loh Pak, aku sudah bantu loh ya, aku sudah bantu loh ya, habis Pak pahalanya. Makanya kalau sudah ngamal, sudah berbuat infak, pura-pura lupa Pak, lebih baik kemarin ya kemarin gitu loh, nggak usah diinget-inget kemarin saya ini loh, kemarin saya ini loh, habis Pak ya. Jadi ini pesannya Allah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu berinfak di jalan Allah, nggak usah diinget-inget, sudah dicatat sama malaikat. Semakin Anda inget-inget, semakin hilang catatan di malaikatnya. Jadi kalau Anda memang menyerahkan kepada Allah, ya sudah, jangan diingat. Tapi kalau Anda pengen ingat-ingat, berarti Anda punya kepentingan untuk itu. Kira-kira begitu ya. Al-mik alai biqali masalan qad ahsantu ilaihi wa jabartu. Artinya gini, misalnya Bapak Ibu nyumbang orang miskin. Misalnya kemarin nyumbang orang miskin 1 juta. Lalu masih diinget-inget sama, apalagi diomongin sama orang yang disumbangnya, Pak kemarin saya sudah nyumbang Bapak loh, tolong ya Pak, misalkan ya, pilih saya ya Pak. Nah itu sudah nggak masuk Pak, mesti 0 di akhiratnya ya, 0 ya. Jadi seperti itu sudah 0 Pak. Karena apa? Kalau memang bantu harusnya udah nggak usah ditanyakan lagi, sudah pura-pura lupa, kecuali itu hak dia. Hak dia itu misalkan gaji. Kalau gaji ya enggak bisa juga yang dianggap
infak. Kalau infak itu bukan gaji. Kalau gaji adalah kewajiban pemberi kerja. Beda ya. Ini yang bukan itu. Wala ada dan tidak menyakiti, apalagi diundat-undat. Ente kalau nggak saya bantu kemarin mati ente, misalnya. Kalau ada orang kayak gitu jelas nol Pak itu. Apalagi ngomongnya begitu. Wassalam Pak. Makanya hati-hati Pak, kalau Bapak sudah nyumbang itu kadang-kadang kalau terlalu gede itu terus nganggapnya kalau nggak ada saya ini nggak jadi loh. Bahaya itu ya, habis Pak, sayang banget ya. Walahum ajruhum inda rabbihim, dan bagi mereka pahala infaknya inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzarun, maka di akhirat nanti dia tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Artinya orang yang berinfak di dunia, di akhirat itu bahagia Pak, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan ya, kira-kira seperti itu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, ucapan yang normal, ucapan yang standar itu lebih baik ya. Qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu standar. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa nyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan, itu lebih baik ngomong yang baik daripada nyumbang terus ngundat-undat. Jadi ibarat kata gini, kalau kamu nyumbang mengundat-ngundat, lebih baik kamu tolak nyumbang dengan kata yang baik. Nyumbang 2.000 terus maki-maki, nih 2.000 masih muda juga minta aja, misalkan ya. Daripada begitu mending mohon maaf, silahkan cari yang lain ya, misalnya ya, dengan kata-kata yang baik lebih baik daripada ngasih tapi ngundat-ngundat. Nah itu sudah minta maki-maki lah, itu ya jelas double kill ya isinya ya. Jadi qaulun ma'rufun kalamun hasan wa radda ala sa'il jamil. Karena dulu itu orang minta itu ya, biasanya kalau dulu orang minta itu karena butuh ya, kalau sekarang minta itu karena hobi ya, passion ya, profesi ya. Artinya gini, kalau Bapak Ibu nggak berkenan menyumbang, sebaiknya dengan ucapan yang baik, jangan dengan ucapan yang nggak baik ya. Boleh apapun itu ya. Wa maghfiratun, dan apa istilahnya ya, ampunan ya. Khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi ucapan yang santun, terus apalah hal-hal yang setara itu lebih baik daripada pemberian yang diikuti undat-undat, diikuti dengan mencela. Makanya kalau Bapak Ibu nggak bisa nyumbang banyak, terus nyumbangnya itu biar ikhlas ya sedikit, ya sumbang aja sedikit daripada nyumbang banyak terus ngundat-undat ya. Nah, misalkan nggak enak aja ya, contohnya begitulah ya. Contohnya banyak lah ya, bukan hanya satu orang. Saya kira orang-orang yang nyumbang terus nggak kepilih terus diangkut lagi sumbangannya kan banyak ya, saat pemilu itu kemarin yang sudah dipaping jalannya terus nggak terpilih, papingnya dilepas lagi misalnya ya itu kan nggak karena Allah Pak. Kalau sumbangannya memang karena Allah, nyumbang ya nyumbang saja, mau terpilih mau enggak, kira-kira begitu. Makanya nanti harus dilatih, kalau nyumbang itu ya wis nggak usah nyari apa-apa. Kalaupun yang disumbang itu ingat ya alhamdulillah, nggak ingat ya sudah ya, kira-kira begitu. Meskipun itu berat Pak ya, kita nyumbang itu rata-rata masih berharap ya. Nah kadang-kadang orang nyumbang masjid saja berharap tetap disebut meskipun nggak namanya, disebut dengan nama lain, hamba Allah ya. Harusnya nggak usah disebut, kalau mau ya sudah ya. Makanya paling aman ini masukin kotak amal gitu ya. Tapi ya sudahlah, ya sah-sah saja ya. Yang penting jangan terlalu lah, habis nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni, dengan mengingat-ingat, wal adha, dan menyakiti. Artinya Bapak Ibu sudah sedekah banyak tapi diingat-ingat, lalu menyakiti orang yang disedekahi, maka kemudian menjadi hilang, hangus ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
maka sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nasi karena riya. Riya itu ya misalkan bagi-bagi duit, misalkan setiap yang datang dikasih 50.000 misalnya. Akhirnya ya apa? Ya mar'ian lahum, supaya dianggap orang kaya misalnya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu kamasali sofwan alaihi turab wa asabahu wabilun wa tarokahu soda, ya. Maka dia seperti apa? Seperti apa istilahnya ya, batu-batu apa itu ya, yang berdebu ya, kayak apa ya, kayak batu yang licin, kayak batu yang licin. Bapak Ibu, ada nggak batu yang licin? Batu yang licin kalau diinjek itu kepleset biasanya apa, Pak? Bapak-bapak mungkin lebih paham ya, batu yang sangat licin, batu licin lah, batu licin kama salis sofan alaihi turab, yang di atasnya kemudian ada tanahnya. Fa asabahu wabilun, lalu kesiram hujan. Jadi batunya sudah licin, kena tanah, kena hujan, tambah licin, Pak. Apa sih batu yang meleset itu, yang paling licin ya, pokoknya gitu ya. Orang yang beramal karena riya itu seperti batu yang licin, nggak bisa dibuat pijakan. Maksudnya mau sampai surga kepleset, Pak. Makanya riya itu meleseti. Maka tapi memang ya begitulah ya. Fa asabahu wabilun ay mataron sadid, ya, hujan yang lebat, fatarau kahu solda, ya. Kemudian ya akhirnya ya layak diruna, tidak apa ala syai'im mimma kasabu, maka tidak menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Kalau kamu sodakoh lalu riya, itu sebagaimana Anda berusaha keras lalu kepleset. Sayang sekali, sudah mau masuk kepleset. Kalau contohnya dulu zaman saya kecil itu, dari tempat wudhu ke masjid itu ada wot, Pak. Apa wot itu? Apa, Bu? Apa yang titik-titik dari batu itu loh, apa namanya? Pijakan stone apa? Stepping stone ya, bahasa kerennya ya. Dulu kan nggak dikemas bagus gitu ya, Pak. Asal ada batu ditaruh aja kan. Dulu kan belum canggih lah. Itu kadang kalau hujan terus kena tanah, ibarat kata sudah mau sampai masjid itu kepleset, balik lagi, Pak. Bapak-bapak sekarang nggak ngalami kepleset ya. Udah apa ya, kalau sekarang kepleset itu sekarang itu keramik yang kena hujan meleseti. Ya, keramik ya. Itu saya kemarin kepleset juga itu. Ternyata masih ada ya keramik yang meleset itu. Padahal ya Allah, tak kirain nggak ada airnya, habis hujan itu kok tiba-tiba kepleset. Ya seperti itulah ya. Kadang-kadang riya itu seperti batu yang licin. Maka sebaiknya nggak riya. Ya, meskipun terang-terangan sedekahnya tapi nggak riya. Beda dengan yang lain ya. Riya itu ya karena keperluan tadi ya, karena keperluan apa misalnya, eksistensi atau apa yang ya nggak apa-apa. Maksudnya apakah nggak boleh sedekah dengan terang-terangan? Ya boleh. Yang nggak boleh itu riya. Riya itu apa? Di pamer-pamerin terus. Misalkan sedekahnya tahun lalu tahun ini tuh, tahun lalu kita sudah membantu. Nah, itu padahal udah tahun lalu loh ya, Pak ya. Kalau baru kemarin atau hari ini, ya itu kan laporan lah. Kira-kira begitu. Kalau tahun atau apalagi 20 tahun yang lalu. Wah, ada nggak Pak orang yang 20 tahun lalu kami bantu ini loh. Ya, itu kalau amal pribadi jangan, Pak. Tapi kalau amal perusahaan boleh, Pak. Kalau amal pribadi jangan. Tahun lalu saya sudah mengentaskan kemiskinan, wes. Jangan, Pak ya. Mending ya kalau baru kemarin itu masih wajar lah karena kemarin. Tapi kalau tahun lalu, 10 tahun lalu ya jangan. Layak tiruna ala sayin mimma kasabu ay amalul la yajiduna lahu sawaban fil akhirah kama la yujad ala sofani syai' minat turab alladzi kana alaihi idawil mator. Atau bahasanya gini, ada batu yang licin lalu ada debu di atasnya. Anggaplah gini, Bapak Ibu menaruh tanah di atas batu yang licin tadi, berharap mengumpulkan
tanah itu untuk dibawa, tetapi habis itu kena hujan lebat, habis tanahnya. Atau Bapak Ibu ngumpulin pasir di atas tempat yang licin, miring lagi misalnya, terus kehujanan deras, ambyar Pak, hilang, kira-kira begitu ya. Ya kayak gitu, ibarat kata orang sudah ngumpulin pahala susah-susah, kena hujan deras, habis Pak. Orang sudah susah-susah ngecor, kehujanan deras Pak, ambyar Pak. Ya kayak gitulah ya Pak. Ada orang nabung pahala, sudah ditabung sehari penuh, ditabung, sorenya kehujanan. Ya kayak gitu ya. Makanya jangan sampai pahala Anda itu habis gara-gara Anda batalkan sendiri dengan riya tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kaum yang kafir. Artinya orang itu kalau sudah kafir, diceramai kayak apapun itu nggak bakal berubah. Makanya kadang-kadang orang masuk Islam, orang beriman itu karena hidayah Allah, bukan karena ceramahnya siapapun. Karena kadang-kadang orang kalau hatinya sudah kafir, dikasih bukti apapun itu ya tetap nggak mau berubah. Makanya nanti kalau berdebat dengan orang kafir, ya sudah cukup secukupnya saja. Karena apa? Kalau dia memang nggak percaya kepada Allah, ya dia nggak akan berubah apapun. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tabyinan min anfusihim, apa ini? Wa tasbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabbatin asabaha wabilun fa atat ukulaha difain fa illam yusib hawa bilun fatol wallahu bima ta'maluna basir wallahu a'lam bisawab. Demikian Bapak Ibu kajian kali ini, mungkin yang luar logika ya, nanti kalau pengen mencoba itu ya cari ya caranya gimana supaya ini bisa dipraktekkan di masa kini ya. Barangkali nanti bisa niru Uzair atau niru tadi ya yang lain-lain, barangkali dengan kemampuan yang luar biasa, dengan teknologi yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya. Atanallahu yakum balakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.